kalau masalah spiritual tourism, Pak? Kota Batu ini aktif melakukan pembinaan dan explore kepada spiritual tourism ya. Walaupun kita tidak seperti daerah lain ya, seperti Surabaya, Gresik itu punya makam wali kan itu kan. Tapi di Batu ini juga ada destinasi-destinasi spiritual ya. Kita kenal ada Mbah Batu, ada Watu Tumpu, ada Mbah Mayang Sari dan sebagainya, termasuk punden-punden yang ada di Kota Batu. Kita punya total tidak kurang 86 punden. Mau dibaca nggak? Gimana? Pariwisata menjadi ikon Kota Batu. Selama 23 tahun menjadi kota yang lepas dari pemerintahan Kabupaten Malang, Kota Wisata Batu ini seorang anak remaja yang terus bersoleh agar mendapat perhatian serta diminati wisatawan baik secara regional maupun nasional. Dinas pemerintahan yang berperan penting dalam pengembangan serta kemajuan pariwisata Kota Batu tentu saja adalah Dinas Pariwisata. Pada podcast kali ini, kita telah mengundang langsung Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Arif Asidik. Pak, ya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah bertemu. Ya, Anggi. Pak Arif ini sibuk terus ini, jadi kalau ditanya, wah lagi ngecek di pariwisata A, B, C terus kegiatan, ya. Mobilitasnya sangat tinggi. Pak Arif, ini kan mungkin banyak masyarakat umum yang mungkin masih belum tahu. Boleh nggak cerita secara sekilas misi utama Dinas Pariwisata ini dalam pengembangan pariwisata kota ini seperti apa? Oh iya, terima kasih. Kota Batu ya, memang telah menasbihkan diri sebagai kota wisata yang tentunya semua strategi pembangunan ini diprioritaskan dalam pengembangan pariwisata. Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dampak pembangunan pariwisata ini sangat luar biasa, khususnya pada pengembangan perekonomian masyarakat ya, termasuk juga mendorong pengembangan sektor-sektor lain, terutama sektor pertanian, sektor UMKM, sektor jasa dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mendorong pengembangan pariwisata. Ya, kita mendorong bagaimana destinasi-destinasi industri pariwisata Kota Batu ini terus berkembang, berekreasi, berinovasi, kan itu kan. Ya, terus kemudian bagaimana kita melakukan strategi pengembangan budaya yang tentunya berkontribusi juga, bersinergi juga dengan pariwisata. Di samping itu, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan di sektor pariwisata ini. Makanya kita lihat banyak sekali asosiasi yang ada di Kota Batu yang turut menggerakkan pariwisata. Di samping itu, tentunya Dinas Pariwisata sangat aktif dalam rangka melakukan upaya publikasi, promosi, marketing. Kita kerjasama dengan berbagai daerah, dengan instansi lain, dengan asosiasi, termasuk juga dengan lembaga-lembaga tingkat internasional yang di Kota Batu. Kita juga punya strategi kampanye pemasaran Ayo Wisata ke Kota Batu yang aman, sehat, bersih, dan lestari. Gitu ya. Siap. Kalau sampai saat ini Pak, kira-kira ada berapa destinasi wisata buatan dan destinasi wisata alam di Kota Batu? Ya. Secara keseluruhan, kita di Kota Batu memiliki objek wisata ya, destinasi. Itu tidak kurang 122. 122. Itu apa ya. yang ada buatan, alam, ada alam, gitu kan, termasuk desa wisata, gitu ya. Desa wisatanya. Itu kita terus kita kembangkan, terus kita support mereka berkreativitas, membuat berbagai macam ikon dan daya tarik. Oke, tapi yang masih paling populer sampai sekarang masih destinasi wisata buatan, Pak ya? Oke, di Batu luar biasa. Luar biasa ya. Betul. Cuma saya lihat beberapa teman-teman bilang wisata
budaya ini masih kurang, masih minim peminatnya di Kota Batu. Apakah seperti itu atau gimana? Gini ya, Heeh. kita alhamdulillah ya, Kota Batu ini memiliki satu destinasi ya, Mhm. yaitu yang kita kenalkan sejak 2-3 tahun yang lalu dengan nama Sendatari Arjuna Wiwaha kan artinya. Oke. Kita Kota Batu, walaupun kita ini kota kecil, Heeh. tetapi kita punya tidak kurang 222 sanggar. Ya, ada 27 jenis kesenian yang berkembang di Kota Batu, dan Sendatari Arjuna Wiwaha ini memfasilitasi penampilan kelompok-kelompok seni, grup-grup kesenian yang difasilitasi oleh dinas secara rutin setiap malam bulan purnama. Betul. Kita punya event seperti itu, Berarti dan masyarakat bisa mengakses sebulan menonton secara sekali ya? gratis. Sebulan sekali. Gitu ya. Itu belum termasuk kegiatan-kegiatan by order ya, atau kegiatan istimewa yang diadakan di Sendatari itu. Itu di luar kita mengadakan kegiatan fasilitasi event-event budaya. Kita kenal dengan Bantengan Nusantara. Kemarin juga ada festival Jalan Kepang dan sebagainya. Kalau pernah nggak bikin scheduling gitu Pak? Misalnya scheduling dalam artian misalnya setiap hari Sabtu jam sekian ini nanti ada tari A, jam sekian ada tari B. Jadi wisatawan yang datang ke Kota Batu ini tahu, maksudnya ketika jam segini ada di Sandatari ada tarian ini, ada pentas ini. Mungkin bisa kerjasama dengan hotel untuk mempromosikan juga jadwal-jadwal tiap hari Minggu, tiap hari Sabtu, kan sekarang masih paling ramai kan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Nah, pernah nggak dibikin schedule? Ya, kita, seperti di Bali itu kan ada kayak tari keca itu, pokoknya setiap hari apa, jam berapa, pasti ada. Walaupun ada penonton, nggak ada penonton, dia tetap tampil. Ya, kita di Batu selama 1 bulan itu kita jadwalkan dua kali ya. 2 kali. Kita mengikuti kalender Jawa ya, yaitu tanggal 14 bulan Jawa. Itu bisa informasinya bisa diakses di Instagram Dinas Pariwisata. Bahwa setiap malam bulan purnama tanggal 14 Jawa itu rata-rata kisaran antara tanggal 15 sampai tanggal 24 tiap bulannya itu. Karena kita menggunakan kalender bukan Masehi ya, sehingga menyesuaikan. Di samping itu kita juga mengadakan kegiatan berkeliling di masing-masing desa melalui seni budaya Mojopat ya, Nembang Jawa. Kita juga lakukan cara berkeliling ke setiap desa, 24 desa ya. Itu kita berkeliling. Jadi memang ke depan kita perlu tingkatkan, kita perlu bersinergi dengan tidak saja seni budaya tradisi, tapi juga musik, juga fashion dan sebagainya ke depan untuk bisa menjadwal lebih intens. Jadi selama ini 1 bulan 2 kali, lah nanti ke depan bisa 4 kali 1 bulan gitu ya. Iya, berarti pokoknya seminggu sekali, jadi orang Betul. tahu jadwalnya. Pas waktu ke Batu pokoknya ada jadwal A, B, C, D, F, G, jadi jelas. Jadi nggak semua orang ngikutin kalendernya Dinas Pariwisata gitu. Betul. Biasanya dari mulut ke mulut, nanti aja jam 10 ada tari Sambromo misalnya. Ya, seperti gitu. Oke, Pak. Kalau destinasi wisata yang paling banyak menarik wisatawan nih. Nah, kita juga sebelumnya ada beberapa wawancara dengan warga nih mengenai pariwisata yang menarik bagi mereka. Kalau yang di alun-alun sendiri, Pak ya. Yang pertama karena gratis ya, gratis, jadi terus murah juga, terus banyak pilihan makanannya. Terus untuk tempat wisata yang pernah saya kunjungi di Batu itu ada di daerah sini, ada namanya Pasar Apung. Pasar Apung. Di sana ada berbagai stand makanan Asia, misalkan kayak Korea, terus Jepang, terus Arab dan yang lainnya. Itu masuknya gratis gitu. Jadi sebagai kota wisata di sini menawarkan tempat wisata yang terjangkau, dari yang gratis sampai yang berbayar. Jatim Park, Pak. Jatim Park.
Oke, fasilitasnya lengkap. Fasilitas lengkap. Nggih. Ini aja, Pak. Alun-alun. Iya, aja. ke alun-alun. Sama anak. Oke. Kebersihan ya terutama ya sering dibersihkan, dijaga. Terus kemudian gondola ini Pak, ini sudah lama nggak beroperasi, nggak beroperasi. Terus saya lihat juga, saya pernah baca berita lupa saya di salah satu akun Kota Batu bahwasanya gondola ini diserahkan ke pihak swasta gitu. Jadi karena Pemkot nggak bisa mengelola, terus diserahkan ke pihak swasta untuk mengelola. Saya rasa kalau misalkan diserahkan ke pihak Pemkot Kota Batu itu bisa memberikan pemasukan yang besar sehingga bisa memperbaiki fasilitas terutama di wisata-wisata di Kota Batu, terutama di alun-alun sini. Namanya siapa? Hairul Effendi. Terima kasih. Ya. Penjual ini loh Nggih, ditertibkan. Ditertibkan nggih. Parkir liar. Ya. Ya, Oke. sudah. Ya nyaman sih Pak, cuman ya itu ya Pak, itunya masih belum bisa beroperasi, itu aja sih. Sebelumnya pernah beroperasi tuh Pak, tapi belakangan ini ada kali bangsa setahun ya. Iya. Udah rusak nggak, terus kayak terbengkalai gitu. Gitu ya. Sangat disayangkan. Iya. Soalnya Pak, waktu masih aktif itu 5.000 kalau nggak salah karcis, jadi kan lumayan ya Pak ya. Iya. Ketimbang pasar malam kan 15. Iya. Jadi Pendek ya? bahkan ini lebih tinggi Pak, perasaan setahu saya ya, ketimbang pasar malam. Nah, Pak Arif, setelah video masukan dari warga ini, kedepannya alun-alun itu nanti ada perubahan nggak sih? Kan dilihat dari antusias warga terhadap wisata yang murah namun menghibur kan? Alun-alun memang sangat diminati oleh wisatawan ya. Iya. Terutama wisatawan domestik ya, yang ada di Kota Batu, wisatawan Nusantara. Karena alun-alun merupakan ikon Kota Batu. Jadi kalau wisatawan atau masyarakat datang ke Kota Batu, ya salah satu bentuk mereka bisa mendokumentasikan, wah saya sudah di Batu, itu adalah di alun-alun. Jadi mereka berfoto kan ikon apelnya yang besar itu udah ya, di apel Kota besar, Batu. kemudian di foto di depan tulisan Kota Wisata Batu dan sebagainya. Ya, itu memang betul. Jadi alun-alun menjadi primadona pariwisata yang ada di Kota Batu. Di samping memang layanannya gratis kan gitu kan ya. Benar. Layanannya gratis, kemudian di sana juga disediakan kuliner yang sangat luar biasa, lengkap, gitu kan. lengkap. Kemudian juga ikon-ikon yang menarik. Memang saat sekarang ini alun-alun ada sedikit hal yang perlu segera diperbaiki, yaitu ikon visual ya, atau gondola. Nah, kami sangat berharap karena alun-alun ini di bawah pengelolaan dinas terkait ya. Dinas terkait. Ini kita sangat berharap dilakukan segera perbaikan. Iya. Karena ikon Kota Batu ini harapannya terus tampilkan di alun-alun ini. Sebabnya apalagi peminat dari masyarakat juga sangat luar biasa di situ ya. Pertama untuk ingin pasti naik sebagai destinasi utama. Pokoknya kalau nggak ke alun-alun berarti belum ke Batu. Ya, betul. Baru berikutnya Destinasi kemana-kemana. pengen naik ya, pengen naik di situ. Kita juga dari Dinas Pariwisata memfasilitasi ada dokar wisata. Ya, kita melestarikan transportasi budaya dokar ya. Kita fasilitasi itu, dan masyarakat kita sediakan gratis untuk naik dokar wisata ini. Kita ada juga kayu melakukan juga pembinaan ya, itu. Ya betul, di alun-alun itu. Iya, lengkap ya. Nah, ini makanya kita sangat berharap sebuah sinergi. Memang secara keseluruhan cukup bagus ya, semua kebersihan, UMKM, kuliner, transportasi di lingkungan alun-alun semua bagus, terawat bagus. Hanya ke depan mudah-mudahan gondola ini segera bisa dioperasikan lagi dan bisa dinikmati oleh wisatawan yang ada di Kota Batu. Iya, benar. Oke, thank you. Pak, dengan menjamurnya wisata di desa nih Pak, kan menjadi desa wisata. Dan beberapa desa pernah mendapatkan anugerah Desa Wisata Indonesia, ADWI seperti di Sidimulyo, terus di Torongrejo, Punten.
Nah, itu di desa itu apakah secara makro itu sudah terbentuk ekosistem pariwisatanya, Pak? Gimana itu sampai Ya. saat ini? Di desa-desa Kota Batu, alhamdulillah semua sudah kategori maju ya. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwa pengelolaan desa wisata ini sudah dilakukan secara terstruktur ya. Jadi mulai dari kelembagaan, objek-objek wisatanya, kemudian juga homestay-nya, kemudian atraksi maupun juga paket-paket wisata. Makanya Tapi kan nggak di semua Kota desa, Batu, tapi kan nggak semua desa di Kota Batu itu bisa menjadi desa pariwisata, Pak. pada dasarnya semua sudah, Semua sudah? menjadi desa wisata, gitu ya. Oke. Kita tahu hampir semua desa kita ini sudah punya lembaga pengelolaan. Kemudian juga ada objek-objek wisata yang berkembang, gitu kan ya. Iya, Juga iya. bahkan paket wisata, itu ya. Iya, benar. Seperti contoh di Sidomulyo, gitu kan ya. Itu tidak kurang ada 18 objek wisata yang ada di sana. Mulai dari Mall Bunga Sidomulyo, Iya, kemudian ada homestay-nya, kulinernya, kemudian ada juga olahraga adventure di situ. Ya, ada jeep, ada tubing dan sebagainya ya. Banyak sekali yang ada paket wisata pertanian kan Seperti gitu kan apa ya, biasanya? seperti itu. Nah, ini diselenggarakan dalam bentuk juga paket wisata. Jadi wisatawan disajikan mereka untuk bisa hadir di Desa Sidomulyo, bisa mengendarai jeep, juga ATV, kemudian mereka melihat-lihat bagaimana budidaya bunga di situ, termasuk mengikuti edukasi bunga kan di sini dan macam-macam, termasuk kuliner di sana ada ikan koi dan sebagainya. Lalu pengembangan ke depannya, perencanaan di dunia di desa wisata ini bagaimana, Pak? Langkah-langkah apa yang supaya menjadi lebih maju lagi sekarang semakin berkembang kembali? Apakah sudah ada perencanaan agenda tertentu atau? Iya, jadi Dinas Pariwisata berusaha dalam kesempatan ini ya, terutama di tahun 2024, bagaimana kita mengupayakan peningkatan kapasitas ya, kapasitas dari SDM Iya, pelaku desa wisata itu kan gitu kan ya. Ini yang menjadi target kami. Jadi bagaimana teman-teman ini kita berikan informasi-informasi, edukasi, pembinaan, kita mengadakan pakar-pakar pengembangan pariwisata dan juga desa wisata. Kemudian mereka juga kita ajak untuk melihat desa wisata atau objek-objek pengembangan desa wisata di daerah lain yang sudah bagus untuk menambah kasana pengetahuan mereka dalam rangka pengembangan desa wisata. Di samping Dinas Pariwisata aktif melakukan upaya promosi kan gitu kan ya. Iya, benar. Publikasi. Termasuk target kami di awal tahun 2025 nantinya ini akan mengupdate paket wisata yang ada di desa-desa wisata yang ada di Kota Batu. Update-nya seperti gimana maksudnya, Pak? Jadi paket wisata kita punya 11 paket wisata yang tentunya paket wisata ini mengakses atau melayani berbagai destinasi, berbagai layanan yang ada di desa wisata gitu ya. Ada paket wisata budaya, ada paket wisata edukasi, ada paket wisata petualangan dan sebagainya. Dan di situ melibatkan beberapa desa. Nah, ini ke depan diupdate gitu ya. Apakah ada penambahan, terutama fasilitas-fasilitas, kemudian informasi-informasi tentang objek wisata baru di desa wisata itu, termasuk yang ada di kawasan hutan dan sebagainya, itu untuk dikemas kembali. Apakah ada penambahan objek atau bahkan ada paket baru dan sebagainya. Supaya Seperti jalurnya sudah enak, mau kemana-mana dari sini, Ya, sini. Betul. Jadi ada Kadang-kadang pilihan. orang bingung habis dari sini kemana ya enaknya ya. Betul gitu. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Untuk menarik wisatawan domestik dan internasional, ada strategi khusus nggak? Terutama internasional kan, di sini kan domestik mungkin sudah banyak dari banyakan Surabaya, Sidoarjo kan gitu kan, Gresik, mungkin dari beberapa kota lain di luar Jawa Timur kan gitu. Tapi internasionalnya masih kurang dibandingkan dengan misalnya Bali, Jogja kan gitu kan. Gimana menarik? Jadi gini ya, Kota Batu ini termasuk kota
ya kota kecil ya. Iya. Ya. Dulu hanya 3 kecamatan ya, menjadi kecil-kecil tapi sebuah rawit, Pak. kota ya. Luasnya hanya 200 kilometer persegi, kan gitu kan ya. Mm-mm. Kemudian kita juga baru tumbuh gitu. Ya, Namun kita punya alam ya yang sangat luar biasa. Kita ada di ketinggian dengan udara yang sejuk, kemudian air yang melimpah dan Iya. sebagainya. bening. Tentunya ini memiliki potensi ya. Nah, di samping itu apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya seperti Jogja, seperti Bali kan gitu kan ya. Mereka bukan puluhan tahun umurnya kan ya, sudah ratusan tahun mereka berkembang. Apalagi mereka ada latar belakang Budaya dan- menjadi daerah wisata ya. Seperti Jogja itu kan karena di sana Keraton. punya keraton ya. Dekat situ ada Solo, Iya, iya. Kasunanan. Kemudian di Bali kan sudah sejak lama, Iya. sejak zaman kolonial sudah dikembangkan. Sebenarnya ada budaya juga di sana. Benar. Nah, Kota Batu ini terus meningkatkan identitas seperti itu. Nah, kalau Kota Batu sudah dikunjungi segitu banyak wisatawan, iklim investasi di sektor pariwisata ini juga sangat tinggi. Ini patut kita syukuri. Nah, strategi kami ke depan ya, yang pertama kunci adalah bagaimana kita terus meningkat di kualitas SDM. Pelaku industri pariwisata. Iya. Itu ya. Bagaimana teman-teman pelaku industri pariwisata ini ke depan memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi yang mumpuni kan gitu ya. Yang tentunya ya, ini memberikan pendorong agar supaya bisa melayani wisatawan dengan baik. Termasuk teman-teman asosiasi industri pariwisata ini kita dorong untuk makin meningkatkan kapasitas perannya. Pelayanannya dan Ya. sebagainya. Pelayanannya, perannya, dan ya, sebagainya, kontribusi. kontribusi. Dan yang kedua, yang penting juga adalah kita mengajak teman-teman pelaku industri pariwisata, baik itu yang ada di akomodasi, di hotel, di homestay, dan sejenisnya, gitu ya, di pondok wisata, kemudian di objek wisata, destinasi, kemudian di kuliner, dan termasuk ya di jasa-jasa wisata yang lain, itu makin meningkatkan kreativitas. Jadi harus ada kreasi, inovasi, dan hal-hal yang merupakan kebaruan. Iya. Karena ciri dari wisatawan itu biasanya suka bertanya, apa hal yang baru di objek wisata ini atau di kota ini dan seterusnya. Nah, tapi alhamdulillah ini saya salut dengan teman-teman pelaku industri pariwisata Kota Batu dan juga asosiasi yang terus melakukan kreasi dan inovasi. Mereka paham banget bahwa saya harus melakukan perubahan-perubahan lebih bagus lagi. Iya. Kalau program untuk melibatkan komunitas-komunitas dalam mengelola dan menjaga tempat wisata itu, Pak, gimana? Ya, kita tentunya pengembangan pariwisata tidak terlepas dari peran-peran asosiasi kan itu kan. Sebagaimana tadi saya sampaikan di Kota Batu ini ada 21 asosiasi, 21 asosiasi. pariwisata. Mulai Asita kan itu kan ya. PHRI, Bapta, BGC dan seterusnya. Cukup banyak di Kota Batu dan mereka ini kompak. Dan tentunya kita berharap pemerintah ini bisa bersinergi langsung dengan teman-teman asosiasi karena melalui asosiasi ini pengendalian, pembinaan, dan juga bagaimana program-program pemerintah ini bisa secara efektif bisa disampaikan, bisa terinformasikan secara maksimal melalui asosiasi-asosiasi. Kalau kita langsung per individu, per pelaku dan cukup banyak kan gitu kan. Iya, sangat banyak. Jadi kalau melalui pelaku-pelaku ini, melalui asosiasi ini kita akan lebih efektif. Di samping kita selalu aktif untuk selalu berkomunikasi dengan asosiasi ini. Kita selalu aktif untuk menerima informasi, masukan, dan hal-hal yang terkait dengan dinamika pariwisata. Kita selalu update melalui komunikasi yang dibangun dengan teman-teman asosiasi pariwisata ini. Oke, Pak Arief, nih pertanyaan terakhir nih. Kan bentuk pariwisata itu kan ada banyak nih. Tadi saya tertarik dengan salah satu sport tourism. Itu kayak gimana sih modelnya? Oh ya,
sport tourism di Kota Batu Apakah itu? sangat luar biasa ya. Kita memang ingin memanfaatkan kekayaan alam ya, topografi Kota Batu yang demikian unik, menarik dengan pegunungan, dengan lereng-lereng gunung yang hebat itu ya, yang menarik, air, sumber mata air, ada air terjun, ada air yang mengalir cukup deras yaitu Sungai Berantas ya, dan termasuk juga area-area apa namanya yang ada di kawasan hutan, dan ini sangat menarik untuk kita mengembangkan sport tourism kan itu ya, atau apa namanya wisata sambil berolahraga ini kan, dan ini tentunya sangat banyak diminati oleh wisatawan gitu ya, oleh masyarakat Nah, gitu sebabnya ya. kan lebih ke Iya, pergunungan kan makanya Kota kita Batu ini. mempertajam pengembangan seperti itu. Jadi bagaimana Dinas Pariwisata aktif memfasilitasi pengembangan sport tourism kan itu kan ya. Makanya bentuk-bentuk yang kita lakukan pembinaan kepada pelaku komunitas, kemudian akses-akses mereka apa namanya memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah Kota Batu, jalur-jalur trek dan sebagainya kita fasilitasi. Seperti tadi juga pembinaan kelembagaan, tidak terkecuali promosi dan event gitu ya. Jadi bagaimana di Kota Batu melalui Dinas Pariwisata ini ada event-event yang memfasilitasi sport tourism yang ada di Kota Batu, yang pesertanya tentu dari masyarakat tidak saja Nusantara tapi juga mancanegara. Makanya pernah kemarin kita lakukan berturut-turut event paragliding, para layang. Oh iya, benar. Kemudian ada otomotif, ada Batu Super Adventure ya, KWB Super Adventure Trail. Kemudian ada motocross, kemudian ada rafting. Mendaki belum pernah Pak ya? Mendaki kemarin ya. Ada ya? Kita lakukan hiking ke Gunung Arjuna, nanti ke depan ke Gunung Panderman, kan gitu kan. Kemudian ada sepeda melintasi area-area menarik ya, di desa wisata, di lereng-lereng perbukitan, di area persawahan yang sangat indah, ada ATV juga, ada jeep off-road dan sebagainya. Ini kita fasilitasi dalam bentuk di samping promosi, layanan SDM, akses trayek, tetapi juga tidak ketinggalan event-event untuk bisa diikuti oleh masyarakat dan wisatawan. Kalau yang hiking tuh menarik Pak ya, nanti di titik ketinggian berapa, nanti di situ ada entertainnya, terus naik lagi ada mungkin penjualan apa-apa, ada mungkin camping ground dan lain sebagainya gitu. Jadi betul. seperti paket wisata juga, tapi termasuk sport tourism kan. Betul. Mereka mendaki, ada hiburannya juga. Jadi nggak cuma naik, sorenya turunin gitu. Betul. Bisa kita kempaskan. Pak, ini aku ada 5 pertanyaan santai Pak, termasuk break question lah. Mohon dijawab dengan cepat, singkat aja. Oke, siap Pak? Tempat favorit di Kota Batu? Wisata yang ada di pegunungan, di ketinggian, kita adventure hadir di sana. Barang yang selalu dibawa kemanapun dan tidak pernah ditinggalkan? HP, ya uang tentunya ya. Nggak ada uang ya? Kartu kredit. Kita masuk tempat wisata. Atau ATM gitu ya, oke. Siap. Skill unik atau bakat tersembunyi yang orang-orang mungkin belum tahu? Bersemangat dalam rangka menjalani kehidupan. Ya. Hal lain atau skill yang ingin dipelajari di luar pekerjaan? Saya ingin bisa melukis kan gitu ya, bisa menggambar, terutama di alam sekitar. Kalau disuruh memilih, selain di Dinas Pariwisata, ingin ditempatkan di mana? Wah, semua dinas saya ingin. Saya ingin mengabdikan. Kota Batu ya. Oke, Pak. Oke, Pak Arif. Ini juga satu lagi di luar konteks. Mau dibaca nggak? Gimana? Mau dibaca nggak? Nah, Satu pertanyaan aja pakai tarot. Mau lihat coba Pak. Boleh, oke. Ya, saya tentang kesehatan aja. Kesehatan, siap. Ya, bagaimana kondisi kesehatan saya gitu ya. Siap, boleh. Harapannya terus sehat, gitu kan ya. Siap. Silakan dikocok. Boleh Gimana? bebas berapa kali bebas. Gini ya. Dikocok aja. Kocok biasa. Oke. Boleh diambil 3 kartu, jangan dibuka.
Ya, 3. 3. 3 kartu jangan dibuka. Oke, dari sebelumnya saya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah ya, Pak. Kalau di sini sih sebenarnya ada, kalau berhubungan dengan kesehatan, kadang-kadang ada rasa titik jenuh. Titik jenuh, aku sudah melakukan hal seperti ini, tapi mungkin masih kurang terus itu. Jadi lebih ke pemikiran. Pikiran tuh mungkin harus lebih rileks dan ada rasa takut kehilangan sesuatu, apa itu, padahal itu belum tentu terjadi. Masih di dalam bayang-bayang aja. Ketakutan yang belum tentu ada realitasnya. Kalau secara kesehatan, di sini memberitakan mungkin lebih pembagian waktu antara pola makan, istirahat. Seperti itu. Betul. Ada juga, ya pada intinya lebih pada kepikiran sih, Pak. Nggak tahu di sini ada kekecewaan dan lain sebagainya, tapi aku bilang tadi itu hanya sebuah pikiran yang sebenarnya bisa diselesaikan. Karena semua penyakit kan banyakkan dari pikiran dulu. Timbulnya dari pikiran. Itu aja. Kalau di sini sih perlu istirahat juga. Banyak istirahat di sini. Seperti gitu. Oke, secara global sih sehat sih, Pak. Cuma mungkin ya ini aja. Kebanyakan pikiran mungkin gimana kemajuan Kota Batu dan anak-anak. Iya. Itu aja, yang lainnya aman sih, Pak. Sehat selalu. Nah, ini terakhir, Pak, boleh disampaikan harapan Dinas Pariwisata terhadap peran masyarakat untuk mendukung sektor pariwisata. Kami di dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk Kota Wisata Batu yang makin hebat di masa yang akan datang. Tentu tidak terlepas dari support atau dukungan masyarakat, kan gitu kan ya. Kami ingin kesadaran masyarakat di sektor pariwisata ini makin meningkat gitu ya. Teman-teman yang tergabung di Asosiasi Industri Pariwisata juga makin bersemangat meningkatkan kapasitas, kreativitas, dan inovasi gitu ya. Kota Batu ini sangat potensial di dalam rangka pengembangan perekonomian pariwisata yang tentunya bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, dari lapisan yang paling bawah sampai juga lapisan yang paling tinggi merasakan dampak positif dari pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan agar pariwisata Kota Batu ke depan hebat. Kita dukung strategi, inovasi, kreativitas dari seluruh pelaku industri pariwisata dan juga para komponen masyarakat yang ada di desa, kemudian desa wisata, kemudian juga teman-teman milenial kreatif, pelaku industri pariwisata dan kebudayaan. Mari kita tidak henti-hentinya meningkatkan kapasitas dan kualitas kita untuk bisa memberikan kontribusi kepada pengembangan pariwisata Kota Batu di masa yang akan datang. Mantap, Kota Wisata Batu, Kota Batu, dan juga masyarakat yang makin sejahtera, dan kita pasti bisa. Wah, mantap. Oke. Thank you, Sobat Dendi. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu itu sungguh keren sekali. Jangan lupa terus saksikan podcast Sam Hendy di channel London Entertainment di episode-episode berikutnya. Thank you. Terima kasih. Sukses ya. Sukses Mas Hendy. Terima kasih.